telah meluangkan waktunya untuk dimintai wawancara mengenai kepemimpinan yang Bapak sedang jalankan di Desa Pancor ini. Langsung saja yang pertama mengenai interview ini, pertanyaannya itu bagaimanakah strategi yang Bapak gunakan untuk mengembangkan potensi Desa Pancor ini? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pancor ini terdiri dari 9 dusun, di mana Pancor ini tanahnya itu sangat luas. Nomor 2 di Kecamatan Dayak, luas tanahnya ini dibandingkan dengan Desa Pangkalan, dan paling banyak penduduknya di Desa Pancor itu sendiri. Masalah strategi kami selaku pimpinan di desa, kami ini memajukan sebuah, yang pertama adalah pertanian, yang kedua adalah peternakan, di mana Desa Pancor ini kebanyakan rakyatnya itu bercocok tanam. Mungkin dari segi penduduk yang bisa dialiri air ini mungkin 25% dari tanah yang ada di Desa Pancor. Sebab ada sumber mata airnya seperti di Dusun Tekung, Dusun Kaladi, dan Dusun Nangker sebagian, dan Leceng sebagian. Dan di dalam peternakan di desa kami ini, masyarakat kami ini banyak memelihara ayam, memelihara kambing, dan memelihara sapi, dan hasilnya itu sebagian untuk kebutuhan hidup dan sebagian itu untuk biaya pendidikan anaknya untuk ke sekolah dari jenjang yang lebih rendah ke jenjang yang lebih tinggi. Kemudian selanjutnya itu permasalahan apa saja yang sering dihadapi oleh warga desa dan bagaimana cara Bapak menyelesaikan permasalahan tersebut terutama di masa pandemi COVID. Iya, terima kasih. Masalah COVID, kalau di daerah kami, ya, terutama di Pulau Sepudi, khususnya di Desa Pancor ini, kalau COVID ini alhamdulillah tidak ada masyarakat kami yang terkena COVID, tetapi imbasnya terhadap pertumbuhan ekonomi atau hasil daripada yang saya katakan tadi, dari hasil pertanian, dari hasil, kenapa? Karena hasil ini akan dikirim yaitu ke Pulau Jawa, ke Pulau Madura, bahkan itu kalau peternakan ini ke Kalimantan, di mana sapinya itu banyak yang dikirim ke Kalimantan, sehingga karena COVID ini banyak yang kena COVID itu di kota-kota, akhirnya ekonomi yang diakibatkan dengan COVID ini, seperti sapi ini yang biasanya harganya agak mahal, akhirnya agak berkurang. Kalau sudah berkurang, akhirnya ekonomi masyarakat di sini ini juga ikut berkurang juga, sehingga kami sesuai dengan anjuran pemerintah untuk mengajukan sebuah intinya ini ada sebuah sumbangan dari pemerintah untuk COVID, seperti BLT, ada lagi BST, ini untuk menopang kehidupan di masyarakat, terutama masyarakat yang ekonominya sangat lemah, terutama yaitu yang usia lansia, di mana dia tidak bisa bekerja. Kemudian itu pendidikan itu sangat penting dan bahkan dibutuhkan oleh seseorang. Lantas sebagai penyuka, upaya yang Bapak lakukan untuk meningkatkan pendidikan masyarakat di Desa Pancor ini? Kalau masalah pendidikan, kalau di desa kami ini, terutama di mana di sekolah di Desa Pancor ini banyak SD.
kalau SD di Desa Pancor ini ada SDN Pancor 1, 2, 3, 4, dan 5. Itu ada juga di Desa Pancor ini SMP, yaitu SMP NU, ada juga Sanawiyah NU, ada juga Alia NU. Di mana di situ proses belajar mengajarnya ini biasa-biasa, hanya mengurangi jam waktu tatap muka. Kenapa begini? Karena di desa kami ini tidak ada yang namanya COVID, alhamdulillah. Akan tetapi proses belajar mengajarnya ini hanya waktunya dikurangi, sehingga waktu yang sudah disediakan itu karena dikurangi, maka dilanjutkan di rumah. Kalau ada permasalahan dari proses pembelajaran di sini, maka anak-anak itu akan bertanya melalui media, yaitu melalui HP, bertanya kepada gurunya masing-masing kalau ada permasalahan-permasalahan tersebut, sehingga proses belajar mengajar ini tetap berjalan dengan baik. Terakhir itu, bagaimana sikap dan tindakan Bapak ketika mengolahi Bapak melakukan sebuah kesalahan? Ya, yang namanya manusia itu tidak luput dari salah dan khilaf. Siapapun itu, akan tetapi tindakan saya selaku atasan, maka kami yang pertama adalah dengan cara memberikan bimbingan, memberikan nasihat-nasihat kepada anak kami untuk melaksanakan tugasnya sebagaimana yang telah kami atur sebagai kesepakatan kita bersama sesuai dengan undang-undang yang kami laksanakan itu. Yang kedua, apabila anak buah kami ini masih tetap, maka ada tindakan lain, yaitu bentuknya apakah tunjangan dari anak buah kami ini, kalau misalnya ada yang tidak masuk ataupun ada yang nakal itu, tapi tidak menjurus kepada hukum. Kalau menjurus kepada hukum, maka hukumlah nanti yang akan berbicara. Tetapi kalau hanya permasalahan-permasalahan sedikit, kami di sini bisa-bisa mengurangi tunjangan daripada anak buah Bapak, dan tunjangan yang dikurangi itu akan dikembalikan lagi kepada masyarakat di mana dia tinggal. Kalau misalnya di Rokoro, maka tunjangan yang dipotong itu harus dikembalikan kepada orang Rokoro yang tidak mampu, terutama orang yang lansia. Dan tunjangan tersebut anak buah Bapak sendiri yang harus mengantarkan kepada orang yang tidak mampu tersebut. Itu cara kami.